Nah, jadi pada dasarnya aplikasi ini itu bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan ya. Artinya kita bisa gunakan ini di beberapa platform. Bisa di handphone, bisa di laptop, dan juga bisa di tab. Jadi aplikasi perikanan ini sangat memudahkan nanti ketika kita ingin memantau proses daripada ikan. Jadi proses ikan bisa kita pantau. Bisa kita pantau dan juga bisa kita lihat prosesnya ya. Saya akan kasih lihat beberapa fitur yang saya kembangkan, dan juga aplikasi ini bisa custom. Jadi kalau misalnya mau keinginan mau di custom sesuai proses bisnis perusahaan, bisa saya bantu. Dan aplikasi ini sudah digunakan oleh salah satu perusahaan yang ada di Manado. Ini saya kasih lihat. Jadi aplikasinya itu dia intinya dia dalam bentuk web, tapi nanti akan terus dikembangkan sampai ke mobile, Android, dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa memantau keuntungan masuk harian, keluar harian, pengeluaran ya, laba rugi bulanan, pengeluaran bulanan, piutang, kuantiti komoditas berapa kilo ikan kita ada di pendingin, kemudian juga kuantiti kelebihan berapa kilo komoditas kita, serta kita bisa tahu total komoditas, dan juga kita bisa tahu total berapa kilo ya komoditas kita yang ada di pabrik. Kita bahkan nanti bisa mengetahui deposit uang yang kita kirim ke pemilik kapal, misalnya mau membeli sesuatu untuk operasional begitu. Nantinya uang tersebut nanti akan mendapatkan ikan ya nanti. Kemudian sisanya berapa yang dibelanjakan. Kemudian ada nilai komoditasnya, ada aset, lancar, dan lain sebagainya. Pemasukan per tahun bisa mengetahui, pengeluaran per tahun, laba rugi per tahun juga bisa mengetahui. Nah, sistemnya ini berbasis web, bisa dibuka di mobile phone, dan juga nanti ada beberapa menu. Jadi menu-menu ini itu ada beberapa menu. Misalnya saya kasih jelaskan dulu yang sourcing ini. Sourcing ini itu dimana kita bisa menempatkan beberapa orang di beberapa pulau untuk bisa mengetahui dia mendapatkan berapa ikan. Supplier ini adalah pemilik kapal atau nelayan yang kita bisa beli ikannya. Kalau kita punya kapal sendiri juga nanti bisa dikembangkan ya, saya bisa bantu. Kemudian ada master order. Jadi master order ini adalah untuk mengetahui ketika ada pembelian di lapangan, misalnya contoh di suatu pulau, maka dari menu inilah kita akan mengetahui ada pembelian misalnya sekian ton ikan dan dikirim. Dari menu ini nanti kita bisa tracking, kita bisa tahu ikan itu sudah sampai di mana. Kemudian ada sortir. Jadi sortir ini nanti lebih kepada ketika ikan sudah sampai di pabrik, disortir. Apakah sesuai dengan pembelian di sebelumnya atau sama kilonya. Nah, setelah itu ini ada arus kas juga, kita bisa mengetahui pengeluaran bulan, hari, dan lain sebagainya. Kemudian ada master product. Jadi produk ini ketika ikan sudah disortir, masuk ke produk, kemudian nanti akan dipisahkan ke beberapa tempat ya. Ada dimasukkan ke pendingin, dimasukkan dalam kategori fresh karena ini nanti akan dikeluarkan lagi. Ada dalam kategori frozen, jadi frozen itu dalam pendingin tapi dalam jangka waktu yang lama. Dan ada juga ke market. Market ini maksudnya kita langsung jual ya, entah itu ke restoran atau ke pasar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, dan ini terus dikembangkan, sudah dipakai oleh salah satu perusahaan ya di Kota Manado, perusahaan perikanan. Tapi ini adalah demonya, demo atau uji coba. Di sistemnya mereka itu nanti sistem sendiri lagi, ada website tersendiri sesuai dengan nama perusahaan mereka. Nanti saya bisa bantu untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan proses bisnis di perusahaan perikanan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.